Ya. Assalamualaikum Ima. Assalamualaikum, Mas. Salam, gimana kabarnya hari Gimana ini? kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat. Apakah suara Ibu Apakah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas sih Bu? Baik, oke nak. Jadi sesuai janji kita pada hari ini kita akan memanfaatkan waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit untuk membahas hal yang sedang kamu pikirkan. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa semua yang akan kita bahas, yang akan kita bicarakan di sini akan bersifat rahasia. Nah, Ima bisa cerita dengan tenang dan jujur. Apakah Ima sudah siap? ya? Siap, Ibu. Saya merasa lebih tenang karena tahu ini adalah rahasia. Dan sebelumnya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke, bagus. Nah, Ima sudah menyampaikan apa yang ingin Ima bahas, yaitu kebingungan memilih jurusan, yaitu di jurusan kuliah. Apakah benar, Ima? Benar, Benar, Ibu. Nah, bisakah Imah Mas. ceritakan lebih detailnya apa yang membuat Imah bingung antara jurusan kimia dengan jurusan bahasa Inggris. Iya, jadi begini Bu, saya di kan suka dengan pelajaran kimia Bu ya, dan kebetulan nilai saya di mata pelajaran tersebut tuh cukup bagus Bu. Tapi di sisi lain saya juga suka dengan seni, film, dan musik berbahasa Inggris, Bu. Dan saya juga lumayan lancar, Bu, dalam berbicara bahasa Inggris. Namun saya takut, Bu. Saya ketika saya pilih salah satunya ini saya menyesal di kemudian hari, Bu. Oke, Ibu mengerti. Jadi ada dua minat yang sama-sama kuat. Nah, boleh Ibu tahu perasaan apa yang paling dominan muncul saat Imam membayangkan harus memilih salah satu? Apakah cemas, takut, atau bingung? Saya lebih dominan untuk takut penyakit, Bu. Saya takut kalau saya pilih kimia, saya akan kehilangan kesenangan saya dari bahasa Inggris. Dan kalau saya pilih bahasa Inggris, saya khawatir potensi saya di bidang sains tidak terarah, Ibu. Oke, baik. Jadi ketakutan utamanya itu adalah potensi yang akan hilang. Coba kita eksplorasi apa cita-cita atau pekerjaan ideal yang Ima bayangkan setelah lulus dari kimia dan apa cita-cita yang Ima bayangkan setelah lulus dari bahasa Inggris. Kalau untuk kimia, nanti saya ingin menjadi orang peneliti di perusahaan kosmetik atau farmasi, Bu. Dan kalau di bahasa Inggris, saya ingin menjadi penerjemah atau konten kreator yang berpergian ke luar negeri. Oh, menarik Oh, sekali ya. sekali ya. Dua jalur karir yang sangat berbeda. Nah, sekarang coba mari kita imah perbandingkan sederhana.
Coba Imah sebutkan tiga hal positif dari jurusan kimia dan tiga hal positif dari jurusan bahasa Inggris. Nah, menurut pandangan Imah pribadi, bagaimana coba? Pertama kalau untuk kimia, ini yang pertama peluang karirnya itu stabil, kemudian yang kedua bisa membuat penemuan, Bu. Yang ketiga, saya merasa senang sekali bisa berhasil memecahkan soal. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya yang pertama saya bisa bekerja fleksibel. Kemudian yang kedua ini saya lebih banyak interaksi sosial. Yang ketiga tentunya saya bisa traveling, Bu. Oh, terima kasih. Sekarang coba bayangkan Imah sudah memiliki nia. Apa tantangan besar yang mungkin akan Imah hadapi dalam pengambilan jurusan kimia? Tantangannya mungkin saya merasa tertekan Ibu dengan jam laboratorium yang panjang dan harus berhadapan dengan rumus-rumus yang cukup kompleks. Wah, luar biasa. Imah sudah jujur. Sekarang kalau Imam memilih bahasa Inggris, nah apa tantangan sebesarnya atau besarnya yang mungkin akan setelah Imam memilih jurusan bahasa Inggris? Tantangannya mungkin persaingan yang cukup ketat Ibu. Dan saya takut gaji awalnya itu kecil Bu. Serta orang-orang yang di sekitar saya tuh bilang itu tuh kurang menjanjikan. Imah, jadi gini, nih Imah perlu ketahui bahwa setiap jurusan itu punya tantangan. Nah, coba sekarang mari kita lihat bagaimana cara untuk menggabungkan antara jurusan kimia dan jurusan bahasa Inggris. Menurut Imah, apakah kemampuan bahasa Inggris bisa membantu Imah di jurusan kimia atau malah sebaliknya? Oh iya, bahasa Inggris pasti sangat membantu saya di kimia, Bu. Jurnal dan buku kimia baru pasti banyak yang berbahasa Inggris, Bu. Berarti saya tidak perlu benar-benar melepaskan salah satunya, Bu. Tepat sekali. Bahasa Inggris adalah soft skill dan modal yang bisa dibawa kemana saja. Bahkan akan membuat profil kimia IMA tuh jauh lebih unggul dan global. Nah, untuk sementara kimia itu adalah bidang fokus utamanya. Nah, setelah kita bahas dari sisi minat, peluang, tantangan, dan bagaimana cara mensistensinya, bagaimana sekarang dengan IMAH? Jika Imam harus memutuskan sekarang, hati Imam itu lebih cenderung kemana? Antara ke jurusan kimia kah atau ke jurusan bahasa Inggris? Hmm, saya merasa lebih mantap, Ibu, untuk memilih kimia, Bu. Karena saya bisa tetap berbahasa Inggris sebagai keunggulan tambahan saya. Dan saya tidak perlu kehilangan keduanya. Wah, hebat. Itu adalah kesimpulan yang sangat baik. Ibu sangat bangga dengan proses berpikirnya Imam. Sekarang, apa langkah kecil pertama yang akan Imah lakukan setelah sesi ini untuk memantapkan pilihan ke kimia? Saya akan mencari informasi beasiswa untuk jurusan kimia yang mewajibkan tes TOEFL, Bu. Itu kan akan memotivasi saya belajar kimia dan bahasa Inggris sekaligus.
Oh, ide Oh, bagus. ide bagus. Dengan begitu, fokus Ima di Kibet tidak akan membuat minat terhadap bahasa Inggris itu luntur. Ibu akan mencatat rencana ini ya untuk kedepannya. Nah, oke, Ima, Oke, hmm, waktu kita hampir habis. kita Ingin merangkum hari ini. Ima berhasil menganalisis dua minat yang kuat. Dan mengatasi rasa takut akan menyesal serta membuat keputusan memilih jurusan kimia yang menjadikan sambil bahasa Inggris sebagai skill pendukung utama. Nah, bagaimana perasaan Ima saat ini? Saya merasa lega sekali, Bu. Beban di pikiran saya hilang. Sekarang saya punya arah dan punya arah yang jelas. Terima kasih banyak ya, Bu Latifah. Sama-sama, nah. Ingat, tidak ada pilihan yang salah, hanya ada pilihan yang dengan ada konsekuensinya berbeda yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan lagi, Ima boleh menghubungi Ibu untuk melakukan sesi tindak lanjut. Baik, Ibu. Saya akan segera menghubungi Ibu jika saya perlu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Semangat terus, Ima. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.